Oke, Bapak Ibu semua, selamat sore sekali lagi. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sore hari ini kita akan sama-sama ya mengikuti acara Go Together yang spesial ya. Kenapa saya katakan spesial ya? Karena kesempatan sore hari ini saya mengundang ya secara khusus ya Bapak Ibu semua Operational Director KK Indonesia ya untuk menjelaskan kepada kita semua tentang satu produk baru yang Kiki akan luncurkan ya. Produk ini sudah saya coba dan menurut saya produk ini luar biasa ya, dan kita akan dengarkan sama-sama ya, bukan dari tim produk Bapak Ibu semua ya. Seperti biasa ya, segmen satu ini kita akan menghilangkan keraguan-raguan. Jadi pada sesi sore hari ini ya, di sesi satu ini Bapak Ibu kita akan bukan dengarkan dari tim produk, kita akan dengarkan langsung ya dari Operational Director KK Indonesia dan Operational Director KK Indonesia tentang sebuah produk yang namanya whole grain ya, dengan tema ya whole grain dibanding raw meal ya. Nah, Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas ya, saya tidak panjang lebar lagi. Ya, kita beri sambutan yang sangat meriah buat Operational Director kita di PT KK Indonesia, Bapak Chong Yong. Ya, halo Pak Chong Yong. Selamat sore Pak Andi. Suara saya gimana? Suaranya jelas Pak Chong Yong. Ya, mic-nya gede banget sih. Bersama dengan kita sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Andi ya. Saya pertama kali bisa join di acara khususnya N2000, senang sekali ya, dan sedikit gugup ya, karena Pak Andi minta saya bawakan topik yang bukan keahlian saya nih ceritanya nih. Tapi nggak apa-apa ya, saya akan coba ya pada kesempatan sore ini. Pertama-tama saya ucapkan apa kabar nih semuanya? Hebat luar biasa. Wah, hebat luar biasa semuanya ya. Saya nggak bisa dengar suaranya, tapi auranya saya kerasa ya. Jadi pada sore hari ini ya, dan saya kira ini yang pertama kali ya untuk penjelasan khususnya untuk produk Vitayang whole grain ya. Kalau kita sebut mungkin ini sereal ya, dan juga sebelumnya juga kita mungkin pernah ketemu di acara-acara partnership info dan lain sebagainya. Seharusnya produk ini akan di launchingnya tuh 1 Juli, tapi karena ada keterlambatan shipment, jadi harusnya di launchingnya Agustus. Tapi atas permintaan ya Pak Andi, akhirnya kita juga mau curi start ya, khususnya untuk para top leader dari N2000 yang hadir hari ini di sini, dan ada kabar baik nanti disampaikan oleh Pak Andi. Jadi saya tidak lebih panjang lebar lagi karena keterbatasan waktu. Jadi sebenarnya itu apa sih produk Vitayang whole grain ya? Kalau saya cerita produk sulit ya, seperti tim produk tuh jelasinnya fungsi dan lain sebagainya. Kalau saya tuh sukanya nih langsung bawa kotaknya langsung, wah, dan langsung nanti kita seduh ya. Tapi di sini nggak ada air panas ya. Oke, jadi Vitayang whole grain, kenapa KK mengeluarkan Vitayang whole grain? Kan harus tahu kenapa. Karena saya melihat bahwa ini potensi pasar besar sekali, karena saya melihat ya, bisa dikatakan adalah 60-70% penduduk kita ya pasti menyediakan ya makanan-makanan instan untuk sarapan pagi. Itu udah pasti. Ya, jenisnya apa? Ya, misalnya Quaker lah dan lain sebagainya. Itu udah sangat umum sekali. Jadi, ini adalah kebutuhan. Kalau menurut saya adalah sebuah kebutuhan. Nah, dasar itulah punya satu market yang begitu besar, maka kita keluarkan satu produk namanya Vitayang whole grain yang kita pasti berbeda dengan yang lain. Dan ini ya, kalau kita bisa menjelaskan kepada orang, kita bisa sampaikan kepada orang lain, orang akan ganti yang dia stok, yang dia miliki dengan kita punya ya. Jadi apa sih kelebihan daripada Vitayang whole grain kita? Nah, Vitayang whole grain kita itu adalah sebuah produk sereal ya, namanya sereal, tapi dia bukan hanya sereal karena kandungannya itu terdiri daripada kalau di situ ditulis 10 biji-bijian, sebenarnya lebih ya itu cuma tulisan ya yang diizinkan POM saja ya. Jadi itu sebenarnya lebih dari 10 biji-bijian, dan juga ada tambahan daripada jamur kuping lah, kemudian ada ubi ungu lah dan lain sebagainya lah, kedelai hitam dan lain sebagainya. Dan semua bahan di sini suatu hal
bahan-bahan yang ada di sini luar biasa fungsinya, ya. Kalau Bapak dan Ibu nanti bisa baca dengan sendiri, saya tidak jelasin secara detail karena itu butuh waktu, dan Bapak dan Ibu semua adalah leader-leader yang sangat hebat dalam menjelaskan produk kepada kita punya jaringan di bawah. Yang saya mau bagikan konsep ini adalah bahwa serial yang kita miliki ini adalah bukan serial tunggal, tapi di serial yang di dalamnya sudah kumpulan daripada bahan-bahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan bahan-bahan yang semuanya bisa menyehatkan kita. Contoh barley, potongan sereal, hazelnut, gandum hitam, wijen hitam, oat, walnut, ubi ungu, kedelai hitam, ya, beras merah dan lain sebagainya, itu semua bisa menyehatkan kita, ya. Dan bukan hanya menyehatkan, harganya juga sangat terjangkau, ya. Jadi kalau di Pak Andi ini memang orang hebat sekali dalam marketing. Langsung ditulis cuma 12.000 saja, coba bayangkan. 12.000 untuk sebuah sarapan yang sudah sehat loh, ya. Nah, 12.000 dengan sebuah sarapan yang sudah kita minum, tapi sudah bisa menyehatkan kita, kemana lagi cari? Kalau saya bilang itu cuma dengan 12.000 saja. Sekarang beli bakmi aja 12.000 nggak dapet, ya. Kalau di Jakarta, di tempat saya ini, beli bakmi sekarang udah 38.000, ya. Bayangkan ini 12.000 itu sehat. Nah, kalau kita bakmi belum tentu sehat. Jadi, konsep kita adalah sarapan yang enak, tapi juga dapat sehatnya. Itu konsepnya. Jadi dari segi fungsi kita lihat. Lalu Bapak dan Ibu akan tanya kepada saya, ya, belum pertanyaan, sudah saya tanya sendiri adalah, kita kan punya raw meal. Jadi apa beda sih whole grain dengan raw meal? Tidak ada bedanya, ya. Dua-duanya adalah produk bagus. Cuma yang membedakan kedua-duanya ini hanya adalah kandungan saja, ya. Kalau kita punya raw meal, itu ada 48 macam sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ada biji-bijian, nah, kacang-kacangan. Nah, kalau yang whole grain ini adalah belasan, ya, kandungannya. Jadi ada 1/4, ya. Kalau saya bilang 1/3 atau 1/4 daripada kandungan yang ada di raw meal. Nah, itu saja bedanya. Nah, kalau raw meal, ya, dia kan sudah lebih kepada, sudah masuk kepada terapi, sudah masuk kepada detox, sudah masuk kepada sesuatu yang konsepnya sudah berbeda. Selain dia untuk detox, dia bisa untuk diet, dia juga bisa untuk kandungan gizinya yang tinggi. Nah, yang membedakan hal kedua adalah harga jangkauan, ya. Satu saset raw meal 50.000 dengan satu saset whole grain itu 12.000. Nah, Bapak dan Ibu, kita tidak bisa pungkiri berada di negara Indonesia. Ya, di Indonesia ini kan 80% penduduk kita masih menengah ke bawah. Ya, hanya 20% yang menengah ke atas. Sehingga market yang 80% ini juga sangat besar sekali. Ya, mungkin yang 20% ke atas itu masih mereka bisa mampu untuk konsumsi raw meal secara rutin. Itu tidak masalah. Tapi 80% punya market kita jangan sayangkan. Ya. Dan kita menyediakan whole grain ini tujuannya adalah kita bisa capture market yang begitu besar, ya, di seluruh Indonesia yang lebih daripada 80%, dan dengan 12.000 per saset itu menurut saya kemampuan, ya, masyarakat kita rata-rata sudah bisa. Ya, kalau kita lihat income per kapita di Indonesia yang satu tahun sekitar 3.800 sampai 4.000 US dollar, maka otomatis mereka sudah punya kemampuan. Orang yang punya UMP per bulan sekarang seperti Jakarta yang punya penghasilan 4 juta, mereka pasti bisa konsumsi satu keluarga produk whole grain kita. Karena cuma 12.000 per saset saja, ya. Dan itu sangat bisa kita capture satu market yang luar biasa sekali, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu tanya satu juga, nah, bagaimana perbedaannya dengan produk-produk yang di luar, ya? Banyak sekali, ya. Banyak sekali produk yang di luar juga ada serial-serialnya. Tetapi kebanyakan produk yang di luar itu adalah serial tunggal. Jadi dalam satu sasetan produk serial itu cuma dia punya serial. Oatnya itu cuma oat, kemudian ada susu, ada gula. Dan produk whole grain kita itu nggak ada gula, Bapak dan Ibu. Loh, kalau di dalam kemasan ini, di sini kok dia punya angka kecukupan gizinya, ada tulis ada gula, gimana? Sebenarnya itu bukan gula yang kita masukin, tapi itu gula yang berasal dari biji-bijian kacang-kacangan. Ya, kalau kita makan pepaya ada gulanya, ada. Kalau kita makan kedelai ada gula, ada. Semua biji-bijian kacangan itu ada kandungan, tapi itu gula alami yang ada di dalam
bahan-bahan itu, tapi tidak kita tambahkan. Jadi waktu Bapak dan Ibu seduh whole grain lalu diminum, maka dia akan ada terasa manis. Tapi manis itu bukan gula yang ditambahkan. Kita tahu kan gula itu sangat menurut saya tidak baik ya untuk kesehatan kita. Ya kalau jumlah yang lebih banyak itu akan sangat mempengaruhi ke kesehatan kita. Sebisa mungkin kita kurangi gula. Tetapi kalau gula yang ada di dalam buah-buahan, kacang-kacangan dan lain sebagainya, itu semua gula alami yang sehat ya. Jadi berarti dengan kita minum whole grain ya, Vita whole grain, kita sudah bisa mencapai mendapatkan sarapan yang enak tapi juga sehat ya, dengan hanya 12.000 saja, dan kita bisa capture satu market yang sangat luas sekali ya. Jadi kalau kita lihat ini slide Pak Andi sudah siapkan untuk kita, apa itu whole grain campuran 10 bijian utuh kaya manfaat kesehatan. Mudah disajikan, sangat mudah ya. Dan itu mungkin kita sudah semua kita sudah mungkin terbiasa dengan biasanya ada sereal-sereal 2 yang harus diseduh dan lain sebagainya, tapi di dalamnya kandungan susu dan gula, dan itu kita bisa merubah ya kebiasaan konsumen-konsumen kita yang sekarang ini menyediakan sereal yang umum di luar dengan menggantikan sereal kita. Karena kandungan kita belasan macam. Kalau kandungan yang ada di luar, meskipun harganya ya berkisar, saya sudah tadi pagi baru survei ke pasar. Ya, berkisar antara 2.500 sampai 5.000, variasinya macam-macam. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari lokal ya. Tapi rata-rata kandungannya itu adalah ada gula, ada susu atau creamer, kemudian ya di dalamnya ada oat ya, dan ada gandumnya. Cuma gitu saja ya, kandungnya 3 in 1 kayak begitu. Tapi kalau yang kita beda, kita tidak ada gula dan kita punya kandungan itu belasan macam ya, biji-bijian, kacang-kacangan yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga rasanya enak tapi memberikan kita sehat, sehingga dia sangat cocok untuk bisa menggantikan sarapan bagi masyarakat pada umumnya. Apalagi sekarang lagi PPKM darurat, semua orang ada di rumah, betul? Dan kalau ada di rumah kan kita kebanyakan tidak ada banyak gerak ya. Kalau kita tidak ada banyak gerak, kalau kita makan paginya itu terlalu banyak karbo, itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi yang paling sehat adalah dengan sarapan Vita yang whole grain, itu udah pasti sangat-sangat cocok. Dan ini adalah satu kesempatan bagi kita ya untuk bagaimana ini bisa menjadi sebuah produk bantu kita untuk memperluas market kita ya, yang selama ini market yang kalau saya katakan ini 80% yang belum terjangkau oleh kita ya. Dan produk ini juga sebenarnya akan diluncurkan 1 Agustus ya, tetapi sekarang sebagian cabang-cabang kita sudah ada, dan nanti Pak Andi yang akan umumkan untuk kapan bisa dibeli dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang harus Bapak dan Ibu percaya, bahwa produk ini adalah produk kebutuhan. Jadi kalau orang sudah beli, dia akan terus beli ya. Dia akan terus beli dan dia punya kemampuan untuk beli. Jadi kalau produk orang sudah beli, minum sekali, lalu nggak mampu minum lagi, tidak repeat lagi, kita harus cari konsumen baru. Kalau produk ini kita begitu miliki konsumen, konsumen itu akan tetap dan terus akan berlanjut karena repeat order dan sudah menjadi satu kebiasaan ya. Seperti produk kita yang lain, SGF lah, vitamin C, orang itu udah jadi mindset. Begitu bangun tidur, sudah habis makan sudah harus minum vitamin C, harus SGF. Nah, itu omset itu sudah dihitung ke dalam omset kita. Ya, apalagi ini begitu bangun tidur dipikir sarapan, dia harus ke whole grain. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekarang punya 10 konsumen ya, atau 10 di dalam orang di jaringan Anda, maka whole grain itu akan bulan depan dia omsetnya akan terus berlanjut. Dan kita tahu bahwa produk bagus, sehat, harga juga harus bisa terjangkau sehingga orang bisa melakukan terus repeat ya. Pak Andi, saya kira ini sedikit gambaran ya yang bisa saya jelaskan, tapi yang jelas fungsi daripada whole grain ini luar biasa sekali ya. Di dalam satu slide yang tadi itu adalah semua kebutuhan untuk kesehatan kita ada di dalam 10 macam biji-bijian di sana ya, mencegah serangan jantung lah dan lain sebagainya itu. Jadi tinggal minum saja ya, cegah gangguan jantung lah, wah banyak sekali ya. Kalau saya mau satu persatu saya jelasin ini 1 jam nggak cukup ya. Nah,
yang jelas adalah setiap produk yang Kiki luncurkan itu pasti sudah kita melewati satu analisa, ya, satu pertimbangan yang sangat matang, ya, dari segi fungsinya, dari segi kualitasnya, tapi dari segi potensi market. Jadi kalau saya bilang Hograin ini punya potensi market luar biasa sekali, karena dia akan menjadi produk repeat, sehingga jaringan kita itu begitu kita capture dapat market, dia akan terus berlanjut. Jadi tidak lagi cari market baru, cari market baru, cari market baru. Tetapi dengan dapat market, dia akan terus menambahkan omset di jaringan kita. Oke, Pak Andi. Jadi saya kira ini saya sudah memberikan sedikit gambaran daripada produk Vitayang Hograin dan mengenai kapan boleh beli, promo dan lain sebagainya. Nanti silakan Pak Andi yang umumkan, ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu dan Ibu dari seluruh Indonesia mungkin ada pertanyaan atau apa juga bisa. Ya, saya kembalikan kepada Pak Andi. Terima kasih. Thank you Pak Chong Yong buat penjelasannya atas produk Hograin ini. Tadi kita udah sama-sama dengar ya dari Pak Chong Yong, ya, produk ini punya banyak kelebihan, ya. Pertama, dia repeat order, dan ini adalah kebutuhan sehari-hari, dan tentunya Kiki sudah mempelajari kualitas produknya ya Pak Chong. Pak Chong, ini saya juga pada kesempatan ini pengen buka sesi untuk kita bisa Q&A Pak Chong Yong tentang produk ini. Ya, tapi sebelum saya Q&A, saya sendiri punya pertanyaan Pak Chong Yong. Ya. Sebelum saya buka ke ini ya, ke semua distributor ya. Jadi memang itu keuntungan dari kalau sayanya host ya, saya boleh tanya duluan ya. Nah, Pak Chong, saya punya pertanyaan gini Pak Chong. Sebenarnya kan produk serial ini banyak ya, saya langsung sebut aja satu nama Pak Chong Yong, satu produk serial yang cukup dikenal masyarakat di luar ya, seperti Energen Pak Chong Yong. Ya. Nah, sebenarnya kalau dibanding produk Energen ini, Pak Chong Yong, Hograin ini bagaimana Pak Chong Yong? Karena kan pasti kan masyarakat akan bertanya hal itu. Apa bedanya sama si Energen ini gitu? Oke. Apa perbedaan produk Hograin, Vitayang Hograin kita dengan Energen? Jelas beda. Dia lebih murah jauh dari kita. Nggak jauh-jauh amat juga sih. Saya sudah survei tadi pagi di pasar, kebetulan tadi pagi saya ke pasar, antara 2.500 sampai 3.000 per saset. Ya. Nah, yang membedakan, nah kalau kita ini sekitar 12.000 ya. Nanti Pak Andi mungkin ada kasih promo ya, Pak Andi ya. Wah, sekarang Pak Andi yang kasih promo ya. Kalau nanti beli promo harganya sekitar 8.000-an nih ya, 8.000-an Pak Andi ya. Nah, yang membedakan itu jauh sekali Pak kandungannya. Ya, kalau saya mungkin nggak etis ya sebut produk. Selain Energen mungkin ada juga kayak Quaker, kemudian ada juga serial yang dari Malaysia atau apa dan lain sebagainya. Rata-rata saya lihat kandungan mereka itu adalah single. Jadi mereka mengandung gandum, ya. Lalu lebih banyak di dalam kandungannya itu adalah tambahannya adalah susu, krim, kemudian ada gula, ya. Jadi lebih kepada adalah single. Ya, kita tahu memang gandum bagus nggak? Bagus, tapi dia single. Nah, kalau dia single tentu fungsi untuk tubuh kita itu ya cuma gandumnya itu untuk tubuh kita. Nah, kalau kita dilihat itu belasan macam. Selain gandum, itu juga ada kedelai, ya, kemudian juga ada beras merah, kemudian ada barley, ya, kemudian ada jamur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau banding gimana ya? Kalau satu saset kita bilang 2.500, kalau kandungannya cuma single, kali aja 10. Berarti harusnya tuh harga kita 25.000 ceritanya Pak Andi, ya. Tapi kandungan kita ini sudah sekian jumlah daripada produk yang ada di luar. Nah, produk yang ada di luar kenapa dia harus kasih gula? Kenapa dia harus kasih susu? Karena untuk buat dia enak. Ya, karena kalau kita minum gandum aja, mungkin Bapak dan Ibu pernah nggak makan itu apa Quaker ya? Quaker itu kan gandum, betul? Coba diseduh air, bisa nggak makan? Bisa nggak minum? Nggak bisa ya, karena hambar, tidak ada rasa, sehingga diformulasi seperti 3 in 1, 4 in 1 dan lain sebagainya. Nah, campurannya adalah gula, susu. Yang bikin enak itu susu dan gula. Yang bikin fungsi itu adalah apa? Gandumnya, betul nggak? Nah, kalau kita
Beda, kita itu adalah formulasi semua bahan-bahan yang bagus gitu loh. Sehingga menciptakan rasa yang enak gitu loh. Tapi kalau bagi orang yang suka manis sekali, maaf ini nggak cocok. Karena kalau manis itu sudah jelas nggak sehat ya. Manis sekali itu udah nggak sehat ya. Tapi kalau dia mau sehat, di sini juga ada manisnya, tapi manis dari kacang-kacangnya itu. Jadi Bapak dan Ibu ya, dari pertanyaan Pak Andi, saya bisa menyimpulkan bahwa satu jawaban dari saya adalah perbedaan, memang ada perbedaan harga, tetapi perbedaan kandungannya jauh sekali. Ya, kalau misalnya orang disadarkan bahwa apa yang kamu minum itu sebenarnya adalah oke, bukan berarti yang energi itu sama sekali nggak sehat, ya. Tapi dia juga ada sehatnya, tapi berapa persen sehatnya dibanding kita, ya. Alangkah baiknya kalau dia ganti yang kita punya yang tidak ada gula, tapi kandungannya sudah mengandung semua unsur-unsur bagi kesehatan kita dengan dia memberikan nilai yang lebih saja. Oke, Pak Andi, itu kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan. Thank you Pak Congdong. Ya karena kenapa saya tanya ya karena memang mungkin ya banyak kita juga akan berpikir ya apa namanya kan energen lebih murah ya. Tadi Pak Congdong juga sudah menjawab ya bahwa memang produk ini tidak bisa dibandingkan dengan energen ya karena jumlah kandungan yang ada di dalamnya berbeda ya Pak Cong ya. Betul. Sangat berbeda ya, ini langit dan bumi ya. Saya udah lihat nih kandungannya di sini ya. Sangat banyak sekali. Nah Pak Cong ya, pada kesempatan ini saya akan buka ya 3 pertanyaan ya buat teman-teman ya Pak Cong ya. Jadi Ya, boleh. teman-teman di kelas Zoom ini boleh bertanya ya. Saya akan pilih 3 pertanyaan pertama ya. Untuk hari ini kita bisa tanyakan ke Pak Congyong. Wah, kapan bisa dibeli ya? Wah, Pak Jo ini ya. Kapan bisa dibeli ya? Tenang-tenang ya. Tadi setelah pembicaraan panjang lebar ya, kita mengucap syukur banget ya. Kiki sangat support kita ya. Tepuk tangan buat Kiki Indonesia ya. Itu nanti saya akan jawab ya. Kapan bisa beli ya? Nanti saya akan jawab Pak Jo ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain nggak sebelum kita lanjut? Bisa dikonsumsi mulai umur berapa ya Pak Cong? Semua umur. Semua umur. Karena di dalam box di sini dari Badan POM tidak menentukan minimum umur, berarti semua umur boleh. Karena ini makanan. Ya. Oke, jadi ya, bisa dikonsumsi semua umur. Ya. Kalau biasa ada produk yang tidak boleh 5 tahun ke bawah, dia cantumin. Badan POM tuh pasti cantumin. Dan kita di sini polos, tidak ada hal yang perhatian. Berarti ini sangat aman, semua umur pun bisa. Oke. Ini ada pertanyaan berikut Pak Congyong ya. Namanya nggak ada, Badan POM ada ya. Sorry. Ibu Leni ya. Ibu Leni bertanya Pak Cong, apakah bisa untuk penderita ginjal? Saya berani jawab itu bisa, karena ini makanan. Ini untuk sarapan dan tidak ada masalah, dan tidak ada sesuatu yang kandungan di dalam itu yang bisa memberatkan tubuh kita. Oke. Ya. Nah, jadi itu jawabannya ya, Bu Leni. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Jadi ada seorang leader kita mulai getar-getir nih Pak Congyong nih ya. Ada pertanyaan seperti ini ya. Tapi yang Pak Andi, tadi yang masalah ginjal harus diperhatikan seberapa berat ginjalnya juga. Nah, kalau orang udah misalnya gagal ginjal ya. Jadi kalau misalnya orang yang lemah ginjal, oke, nggak masalah. Ini kan makanan. Tapi kalau dia udah gagal ginjal, maka ya tentu dia harus petunjuk dokter dong, kan begitu. Karena orang gagal ginjal itu pun makanan apapun diperhatikan gitu loh. Oke, jadi penjelasan ya Bu Leni, ya pertanyaan untuk penderita ginjal adalah ada catatan khusus ya, tergantung penderita ginjal ini seberapa parah. Ya, nah ini ada pertanyaan yang menarik banget nih Pak Congyong ya. Ada seorang leader kita juga yang mulai getar-getir ya, ada perasaan getar-getir mungkin ya. Pertanyaannya seperti ini, apakah produk ini menggantikan produk Romil? Apakah Romil akan discontinue ya? Ibu Pinkan bertanya demikian Pak Congyong. Oh tidak, Romil itu tetap akan berlanjut selama-lamanya karena Romil itu kelasnya beda ya. Dan Romil bagi saya sendiri satu keluarga itu masih dari anak-anak sampai saya setiap hari
anak-anak 2 hari sekali itu kita konsumsi raw meal. 1 bulan saya sih luar biasa banyak. Karena raw meal itu luar biasa bagus sekali. Dengan kalau kita minum rutin dengan kemampuan ekonomi yang bisa, maka banyak sekali bisa mencegah penyakit-penyakit untuk pencegahan. Tapi bagi yang punya penyakit, ya itu saya pernah dikatakan banyak masalah kanker lah dan lain sebagainya, itu sudah arah kepada penyembuhan. Ya, kalau badan kita selalu di detox ya dengan kandungan raw meal yang begitu luar biasa sekali, otomatis itu akan sehat sekali ya. Tetapi ya marketnya itu akan berbeda. Jadi market adalah lebih kepada yang agak menengah ke atas karena dari segi harga yang kita miliki. Nah, kalau whole grain beda. Whole grain kita akan capture market umum. Semua orang itu akan punya kemampuan sehingga mereka bisa juga dapat sehat daripada whole grain. Tapi tidak bisa dibanding dengan raw meal karena raw meal itu kelasnya sudah beda. Kalau saya bisa katakan adalah raw meal long term kita minum itu sudah terapi dan pencegahan penyakit. Itu luar biasa sekali. Ya. Nah, kalau orang yang sudah bergabung di KK Indonesia sudah sukses, saya tetap menganjurkan dia rutin minum raw meal ya. Leader-leader yang di sini harus minum raw meal. Jangan nanti ada whole grain lalu raw meal nggak minum. Ya, bisa whole grain, bisa raw meal, dua-duanya juga tetap bisa minum. Karena kemampuan ekonominya sudah ada, Anda menurut saya harus rutin minum raw meal juga, gitu. Ya, tetapi bagi yang kemampuannya tidak bisa, tapi tetap mau sehat, nah whole grain jawabannya. Dan market itu luas. Oke, Pak Andi? Oke, jadi raw meal tetap ya Pak ya. Oke, jadi kesimpulannya tetap ada Bu Pinkan ya, karena raw meal itu punya marketnya tersendiri dan adalah digolongkan sebagai produk yang bisa ya melakukan terapi ya atau sifatnya kuratif ya atau penyembuhan. Sedangkan kalau whole grain ini ya marketnya adalah produk untuk makanan kita sehari-hari. Jadi keduanya tetap akan eksis ya tergantung kebutuhannya ya. Oke Pak Chong Yong, terima kasih banget sudah bersedia hadir di acara Go Together kita dan sudah memberikan waktunya ya juga penjelasannya dan juga ya ada harga khususnya ya yang tadi Pak Chong Yong baru info saya dahsyat ya. Terima kasih banyak Pak Chong Yong ya. Nanti saya akan umumkan dan saya akan sampaikan ke seluruh jaringan. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kita semua para distributor kita kasih salam buat Pak Chong Yong ya. Terima kasih. Sukses untuk kita semua ya. Oke ya, semoga sukses. Thank you. Oke, thank you.